Drama media sosial memang lagi-lagi menemukan bahan bakar baru. Kali ini, perhatian publik tersedot ke video viral yang memperlihatkan seorang driver ojol menolak pesanan dari siswi SMP di kawasan Pondok Ranji, Tangerang Selatan. Rekaman yang diunggah akun Instagram @ojolfakesgps itu cepat menyebar dan memicu perdebatan panas. Dalam videonya, pengemudi menolak dengan alasan motor yang digunakan terlalu kecil untuk mengangkut penumpang berbadan besar. Keputusan tersebut langsung menuai sorotan, apalagi momen penolakan ikut direkam dan beredar luas di media sosial. Gelombang kritik pun mengalir deras dari netizen yang budiman maupun sesama driver ojol. Banyak yang menilai tindakan itu kurang bijak dan berpotensi mempermalukan seorang pelajar di media sosial. Sebagian komentar menyayangkan sikap yang dianggap minim empati, sementara lainnya menilai sang driver justru merugikan dirinya sendiri. Peristiwa ini kembali memantik diskusi soal etika pelayanan, batas profesionalitas, dan pentingnya menjaga perasaan penumpang di tengah ketatnya persaingan transportasi online. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Lagi rame tentang video ojol cancel orderan karena penumpangnya lebih besar dari kapasitas motornya. Gua harap ini tidak terjadi lagi dan sama-sama saling ngerti, baik customer ataupun driver. Customer mungkin bisa order layanan yang lebih besar dan driver juga tidak langsung cancel di depan mata ataupun di lokasi. Jadi tolong sama-sama bijak dan semoga tidak terjadi kembali. Saya sedikit bahas video yang lagi viral ini. Kalau yang terjadi ini kita balikan. Yang terjadi ke driver. Kita udah jauh-jauh datang, lalu kita nyampe customer katanya, "Mas, skip, motormu jelek." Apa yang terjadi? Pasti bakalan diijoin. Pasti kita sebagai driver nggak bakalan terima. Menurut saya di video itu anak SMP kemungkinan. Sedangkan di video ini menurut saya itu BB-nya sekitar 60-70, bahkan mungkin ya kalau lebih dikit, ya kan? Berarti di motor itu nggak over. Nah, tapi pasti teman-teman bilang, ya kita kan sebagai driver mau ngambil atau mau cancel itu urusan kita. Boleh, benar, sangat benar. Tapi kalau lu di depan anak seperti itu lu langsung bilang, "Oh, pesanin yang lebar aja." Berarti secara tidak langsung lu bilang ke orang tersebut bahwa badan dia itu terlalu gede. Benar dong? Nah, otomatis dia kena di mental. Oh, jangan-jangan saya sejelek ini badan saya dan sebagainya. Coba dong untuk pemikiran kita yang udah dewasa ya jangan gitu sama anak kecil. Ini menurut saya ya. Menanggapi driver ojol yang viral karena cancel order dari anak SMP yang mohon maaf big size. Sebagai seorang ayah, gregetan juga lihatnya. Bener, cancel order itu hak driver. Tapi saya sebagai sesama ojol kok miris ya, kasihan sama adiknya. Dan itu kan masih anak SMP. Sebagai seorang ayah, rasanya sebel. Padahal saya ini ojol juga loh. Apalagi orang tuanya, saya paham. Tujuannya untuk edukasi, tapi yo nggak usah diposting, kasihan, nanti dia bisa malu. Bayangin gimana kalau situasinya dibalik, customer cancel di depan driver karena motornya jelek atau jaket driver dianggap kotor sama pelanggan, terus dia posting di sosmed. Ayo gimana? Pasti nanti banyak toh yang nggak terima dan komentar, "Bayar goceng aja, minta macam-macam." Konten edukasi begituan saya sering kok bikin. Saya nggak pernah tuh posting wajah atau lokasi pelaku. Ini juga bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Jangan sampai niat baik malah jadi blunder yang merugikan semua pihak. Salam satu aspal. Wah teman-teman, lagi rame nih ya di sosial media, ada driver ojol yang menolak customernya perihal ukuran tubuh customer itu XL atau XXL ya teman-teman ya. Di sini nggak body shaming dan aku nggak membela si customer atau membela si ojol ya.
Karena ada dua kemungkinan nih. Nah, kita bahas dulu dari si customernya. Mungkin si customer ini nggak tahu kalau di aplikasi customer itu tuh ada fitur untuk milih motor yang cocok untuk tubuh kita gitu ya. Maaf nih ya, bukan body shaming. Nah, misalnya tuh berat badan kita tuh sekitaran 90 sampai 100 kilo. Nah, itu tuh motor yang cocok itu ya motor-motor tipe XL gitu ya. Kayak PCX, terus NMAX, Aerox, gitu-gitulah, atau Vario 160. Nah, untuk teman-teman yang tuh berat tubuhnya tuh di bawah itu atau 80 ke bawah, itu tuh bisa pakai yang reguler aja gitu, kayak motor yang Scoopy, Beat, terus Mio. Nah, mungkin si customer itu dia nggak tahu gitu kalau ada fitur itu. Memang sih fitur itu tuh harganya tuh agak lebih mahal. Cuman kan ya sama-sama enak, si driver enak, si customer juga nyaman gitu kan. Dari drivernya sendiri, ini motornya kayaknya motor kecil ya, kayaknya Beat ini nih. Berpikir positif aja teman-teman ya. Mungkin si abang itu nolak tuh gara-gara satu, motornya mungkin nggak proper ya, atau mungkin ada masalah di suspensi belakang kayak tadi ku bilang, atau mungkin bannya udah botak gitu kan, udah gundul. Jadi kalau bawa beban yang terlalu berat itu bisa bahaya di jalan. Kalau suspensinya misalnya kurang proper gitu, atau suspensinya ada kendala, itu kalau di jalan tiba-tiba suspensi patah gimana? Satu. Yang kedua, kalau misalnya bannya pecah itu gimana? Kan resiko juga di jalan, resiko untuk driver, resiko juga untuk si customer gitu kan. Aku sih mikirnya dari segi yang positif aja ya. Jadi gitulah, enak sama enak aja di jalan gitu kan. Ada yang lagi viral nih di dunia perojolan. Mau tahu, si driver hijau itu dapat orderan anak SMP berbadan big size. Pas anak SMP itu mau naik motor sama driver hijau itu dilarang atau ditolak. Sebenarnya hal kayak gitu sih di dunia perojolan udah biasa. Cuma yang jadi penyesalan itu kenapa dikontenin dan diposting sama si driver itu, yang bikin banyak orang pada menghujat si driver itu. Gue juga sebagai driver pernah ngalamin dapat CS berbadan big size. Karena gue driver yang gak enakan, gue pengen nolak takut nyakitin perasaan si customer. Gue bawa, tapi gue was-was takut gue keremen apa. Dan seketika gue pernah ngalami saat gue bawa CS berbadan big size di tengah di pertengah jalanan, tiba-tiba motor gue kempes dan gue bawa tuh ke bengkel dan diperiksa dah sama abang bengkel tuh ya. Ternyata ban gue tuh nggak ada yang bocor, kena paku atau semacamnya lah gitu. Ini kempes karena nggak ngepas aja sama peleknya, karena terlalu bawa beban berat. Ban gue ditambah angin, nggak bisa anginnya nggak mau masuk. Terus kata abang bengkelnya solusinya harus dikasih ban dalam nih, ban tubesnya, dan akhirnya baru bisa. Nah, buat pelajaran buat gue sih sekarang gue harus berani nolak gitu. Jangan jadi orang gak enakan daripada gue nanti motor gue kenapa-napa, untung enggak, rugi iya yang ada. Makanya gue pesen nih buat customer Maxim itu, kalau order, kalau yang badannya merasa big size, chat aja ke drivernya, tanyain bang motornya apa, maaf karena badan saya itu lumayan besar gitu. Nah, driver kayak gitu malah seneng gitu loh, timbang pas saat tiba-tiba driver jemput, wow ternyata gendut gitu loh. Soalnya dimasukkan nggak ada fitur atau aplikasi kayak 2G itu, baik Comfort dan baik XL. Buat pelajaran aja dah kejadian seperti itu buat si drivernya agar berhati-hati lagi dalam melakukan tindakan dan omongan. Soalnya gue baca komen-komennya itu miris banget gitu, tapi ada yang berkomentar pantes dia jadi ojol. Tahu kan kenapa dia jadi ojol? Kayak merendahkan banget ojol itu. Satu orang yang melakukan kesalahan, semua ojol jadi jelek di mata itu yang berkomentar tuh, kata gue. Ampun. Sekian dan terima kasih. Salam satu aspal. Nah, bener kan kejadian? Kalian udah pada lihat VT ini belum? Kalau belum, lo coba cek deh. Terus habis itu komen lagi di dalam VT ini. Menurut gue, naluri orang jika suruh milih antara yang lebih mahal sama yang lebih murah, pasti akan lebih memilih yang murah. Coba bayangin kalau lo jadi adik-adiknya yang ada di VT itu. Pertama, udah nunggu lama, ternyata dia ditolak di tempat ya, bukan pada saat dia pesan. Terus yang kedua, dia ditontonin orang, teman-temannya. Ditanya sama teman-temannya kenapa nggak jadi naik, ya karena badan gue berat, nggak cocok sama paket hemat.
malunya anak itu tuh kayak gimana coba. Terus yang ketiga, terjadinya sama anak sekolah yang mungkin aja uangnya tuh terbatas. Wajar nggak kalau dia milih paketnya yang lebih murah? Buat nyampe ke rumah aja dia udah syukur. Gak peduli dia pakai motor apa, yang penting dia nggak jalan, yang penting dia nggak capek dan selamat sampai tujuan. Untuk abang Gojek yang nolak tadi ya, sehat-sehat ya bang. Semoga kejadian itu nggak menimpa anak lo sendiri.